share ke kalian 10 hal yang harus dan wajib kalian ketahui sebelum kalian mengunjungi Rusia, karena kalau enggak kalian akan nyesal. Aku jamin kalian akan nyesal. Kalian harus tonton ini sampai habis, 10 hal yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mengunjungi Rusia. Langsung aja yang pertama. Jadi teman-teman, yang pertama, kalau kalian ke Rusia itu di setiap supermarket Rusia itu rata-rata punya kartu diskon. Jadi kalau misalkan kalian udah belanja semuanya dan kalian bayar dengan kartu diskon tersebut, kalian bisa dapatin diskon. Langsung aja kita lihat. Supermarket di Rusia itu biasanya ada kartu diskon. Hampir semua supermarket sih punya itu, dan kartu diskon itu kita pakai instead of kartu poin. Kan kita kalau di Indonesia rata-rata ya, kita punya kartu kayak member gitu, habis itu nanti kita kumpulin poin dan kita dapat reward kalau poinnya itu udah mencapai sekian gitu. Di Rusia kita pakai kartu diskon. Kartu diskon ini digunakan untuk mengurangi harga si barang tersebut. Jadi kita nggak ada reward-reward gitu. Untuk dapatin kartu diskonnya kita daftar aja di websitenya atau di appsnya gitu. Kita bisa pakai HP atau pakai langsung kartu gini. Kita beli, kalau nggak salah aku harganya murah 40 rubel gitu di supermarketnya. Jadi kita punya kartu yang fisikal kayak gini. Contohnya gini guys. Jadi ini harga aku belanja, harga aslinya, dan kita pakai kartu diskon lewat HP. Jadi harganya itu berkurang. Kita bisa lihat per item gitu. Habis itu kita bisa langsung bayar. Tapi kalau misalkan kita punya kartu fisikal, kita tabnya di situ guys. Itu tempat khusus untuk kartu diskon. Kalau kalian ke Rusia itu jajan es krimnya orang Rusia. Kalian harus coba setidaknya sekali, karena selain rasanya yang super enak, harganya juga super sangat murah. Langsung aja kita lihat gimana orang jualan es krim di Rusia. Guys, di Rusia itu kalau jual es krim di samping jalan itu gini guys. Slavitsa ice cream, dan ada pilihannya di sini, dia kayak toko gitu. Pilihannya banyak kali. Ini tuh udah dengan harganya semuanya tercantum di sini. Kita tinggal beli. This is our ice cream. Karamelka. Yours chocolate. Chocolate. Punya aku karamel, dan ini isi dalamnya guys. Selanjutnya ini sangat menyenangkan karena ini tuh tentang shopping. Kita suka shopping kan? Nah, kalau misalkan kalian ke Rusia, di sana itu kalian pasti bisa menemukan pasar tradisional, baik itu untuk sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahkan baju-bajuan. Jadi kalau misalkan kalian ke Rusia, jangan lupa untuk mengunjungi pasar tradisional di Rusia. Langsung aja kita lihat videonya. Hari ini kita mau lihat pasar tradisional, tapi yang jualan baju guys, bukan yang jualan makanan atau sayur-sayuran. Pasar tradisional yang jualan baju gini, itu ada juga guys di Rusia. Pasar baju ini dekat kali dengan pasar tradisional Rusia yang jual sayur-sayuran dan buah-buahan. Tempat ini tuh guys, aku lihat kayaknya memang senternya pasar tradisional. Jadi ada yang tradisional untuk sayuran dan juga untuk baju-bajuan kayak gini. Anyway guys, di tempat jualan sayur-sayuran itu banyak orang muslim, tapi di tempat yang jual baju ini itu kebanyakan orang Cina. Jadi kayaknya mereka bawa barang dari Cina, habis itu jualnya di Rusia. Karena Cina sama Rusia itu kan nggak berapa jauh jaraknya. Nggak apa-apa sih siapa aja yang jualan, yang penting di sini itu guys harganya super sangat. Kalian ketahui dan gak boleh kalian lewatkan, yaitu tentang gimana caranya kita bisa naik kendaraan umum di Rusia biarpun kita nggak bisa bahasa Rusia. Langsung aja kita lihat gimana caranya. Di Rusia itu kalau kita mau naik bus pergi kemana-mana, itu ada satu aplikasi yang bisa kita pakai, dan di aplikasi itu dijelaskan semuanya, bus mana yang bisa kita ambil, jam berapa busnya datang, dan stasiun apa aja yang kita lewatin. Dan untuk bayar busnya itu kita bisa gunakan cash kayak biasa, bisa gunakan kartu ATM, atau kita bisa pakai Telegram untuk bayar bus. Yes teman-teman, jadi di Rusia itu kita bahkan bisa bayar bus pakai Telegram. Ini dia aplikasinya. Kalau misalkan kita mau ke tempat, kita tinggal cari aja tempatnya. Dan kebetulan ini tempat aku tujuan biasa. Jadi di sini kita bisa lihat bus nomor berapa yang ada di situ yang bisa kita ambil. Dan kita klik aja di bus itu. Aplikasi ini juga punya alarm untuk ingatin kalau kita udah sampai. Nah, di sini dikasih tahu stasiun apa aja yang kita lewatin, dan aplikasi ini juga ngasih tahu kalau jalan lagi macet atau enggak. Guys, kalau kita tinggal di Rusia, kita nggak perlu mobil atau kendaraan pribadi, karena kita kemana-mana bisa naik bus.
mereka sangat caring terhadap anak-anak. Mereka sangat peduli terhadap anak-anak. Jadi dimanapun kalian pergi, kalian pasti bisa menjumpai playground untuk anak-anak. Kita langsung lihat aja videonya. Guys, tahu nggak, di Rusia itu setiap perumahan itu pasti ada playground kayak gitu, kayak tempat main untuk anak-anak gitu. Di sini tuh guys banyak kali, dan rata-rata itu memang dekat-dekat playgroundnya itu. Banyak kali, aku tunjukin ya. Jadi guys, di sini banyak perumahan kan. Ini playgroundnya ada satu di situ, satu di sana, di situ juga playground, di sana juga ada playground, di sini juga playground, di sebelah sana itu yang jauh di sana playground juga. Pemerintah di sini guys kalau udah urusan anak-anak topen kali orang nih. Jadi di mana-mana itu kalau udah ada tempat yang ada anak-anaknya, mereka itu kayak harus di care dan ada tempat mainnya untuk mereka itu. Lagi ke tema shopping. Ini juga harus kalian ketahui kalau kalian mau mengunjungi Rusia. Di Rusia itu ada shopping online, namanya itu Ozon, atau satu lagi itu ada Wildberries. Jadi kalau misalkan kalian di Rusia dan kalian mau shopping di online itu, kalian bisa belanja melalui dua platform ini. Hai, hari ini aku mau ngambil pesanan online aku kayak di Shopee-nya Indonesia gitu guys, tapi di sini namanya Ozon. Jadi di sini tuh sistemnya kita ambil sendiri ke toko kalau kita pesan sesuatu. Mereka nggak akan antar ke rumah kayak di kita gitu. Kita lihat ya gimana. Jadi guys, sebelum ambil tuh kita cek dulu kayak code kita kan untuk ngambil. Ini code-nya dan kita kasih nampak ke kasirnya. Jadi guys, ini tempat pengambilannya. Di depan itu kita bisa ambil, dan di samping ini ada dua ruangan. Ruangan ini tuh ruang fitting. Jadi kalau kita order kayak baju atau sepatu atau apapun itu, kita bisa tes di situ, dan kalau nggak muat kita bisa langsung kasih balik ke mereka. Teman-teman, kalau misalkan kita ambil barang kita langsung ke kantor shopping online itu, kita di situ ada ruang fitting. Kalau misalkan kita pesan baju, pesan sepatu, pesan pakaian, dan kita nggak muat, kita bisa langsung kembalikan di kantornya tersebut. Dan di sini itu kita kalau ambil barang itu, barang kita nggak dibungkus gitu loh, langsung dia barang kita, habis itu kita minta plastik sama mereka. Ini guys, toko satu lagi namanya Wildberries. Sistemnya juga sama, kalau kita pesan sesuatu kita harus ambil sendiri ke kantor terdekat. Jadi guys, di sini ada Ozon, lainnya kayak kalau kita Lazada ada namanya Wildberries. Jadi biasanya orang order dari dua itu sih. Ini untuk teman-teman yang lagi jalan-jalan di Moskow yang mau lihat Red Square. Kalau misalkan kalian pergi menuju ke sana, di situ ada satu kayak gedung gitu. Kalau nggak salah aku dia kayak museum apa gitu. Di situ ada robot yang jualan minuman. Jadi sebelum kalian jalan-jalan ke Red Square, kalian bisa coba minuman di sini. Pas mau menuju Kremlin guys, aku lihat satu tempat, dan tempat ini tuh rame kali. Aku pikir museum kan, jadi aku penasaran lah pergi ke sana. Ternyata pas sampai sana guys, aku lihat ada robot yang jual minuman, dan kami pesanlah satu minuman rasa mango. Semua harga minuman di sini itu 30.000. Jadi kalau misalkan kita mau pesan, kita bayar dulu, baru nanti robotnya akan langsung buat minumannya. Ini dia minumannya, rasanya kayak jus mangga biasa sih, tapi untuk 30.000 boleh lah untuk lihat minuman yang dibuat sama robot. Hal yang harus kalian ketahui selanjutnya, orang Rusia itu sangat suka peduli terhadap binatang. Contohnya seperti squirrel ataupun burung-burung. Jadi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan di hutan Rusia, kalian harus cari cafe for squirrel atau cafe untuk squirrel. Itu pasti ada di setiap hutan. Jadi kalian nggak boleh lewatkan cafe-cafe ini. Hai guys, kalian tahu nggak? Orang Rusia tuh kan suka kali jalan setiap sore, pagi. Nah, biasanya itu mereka jalan di dalam hutan kayak gini karena di sini kan banyak hutan. Di setiap hutan itu guys, pasti ada cafe for squirrels and birds. Jadi mereka kayak buat cafe gitu khusus untuk tupai dan burung-burung. Dan diurus guys kafenya itu. Biasanya malah ada pamflet, makanan apa aja yang boleh kita kasih ke mereka dan makanan apa aja yang kita nggak boleh kasih ke mereka. Di setiap hutan manapun yang aku lewat guys, pasti makanan itu selalu ada, bahkan air juga ada. And fun fact, ternyata Rusia memang terkenal sama squirrelsnya guys. Dan squirrels di sini guys, mereka itu mau sama kita. Setiap kali kita pergi bawa biji-bijian, mereka itu pasti akan datang dan nggak lari dan takut gitu loh.
Burung-burung juga sama guys, gitu juga. Mereka biasa gabung memang sama squirrel. Nature di sini super cantik guys kan, dan super fun too. Selanjutnya ini tempat wisata yang harus kalian ketahui di Rusia. Kebetulan kota aku itu Krasnoyarsk, jadi kalau kalian ke kota aku, kalian harus mengunjungi kebun binatang ini. Karena ini sungguh sangat menarik dan semua binatang di dalamnya itu lengkap. Kalau enggak, kalian pasti akan menyesal. Langsung aja kita lihat kebun binatang di Rusia di kota aku. Hai, lebaran keempat hari itu guys, kami ke kebun binatang. Aku, suami aku sama kawan kami. Karena aku belum pernah ke kebun binatang di Indonesia. Menurut aku kebun binatang di sini besar kali guys. Hampir semua binatang itu ada. Banyak binatang yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Kalkun, ada burung-burung, bangsa monyet, juga ayam yang lucu-lucu. Binatang buas juga ada, kayak puma, habis itu beruang. Dan kami have lunch kayak di rumah hobbit gitu, kecil rumahnya. Lanjut mau lihat zebra. Guys, kulit zebra itu aslinya cantik kali. Makanya kenapa orang banyak yang mau pakai bahan dari kulit binatang kan. Moving on, kami kasih makan kambing, dan di sini tuh kayak ada theme park dinosaur gitu. Habis itu kami take a ride. Ride-nya itu sangat tinggi tapi cantik kali. And that's all guys for today. See you in the next vlog. Bye. Nah, yang terakhir teman-teman, hal yang harus kalian ketahui bahwasanya di Rusia itu juga ada Big Ben loh. Jadi di kota aku Krasnoyarsk itu juga ada bangunan yang mirip kayak Big Ben di negara Inggris gitu. Jadi karena kalian udah tahu nih, kalian gak boleh melewatkan. Kalau kalian kunjungi kota Krasnoyarsk, kalian harus dan wajib mengunjungi Big Ben itu. Kalian tahu nggak sih kalau di Rusia itu juga ada Big Ben? Yes, di sini itu juga ada Big Ben guys. Itu tuh di kota aku. Hari ini kami di City Center mau mengunjungi Big Ben-nya kota aku. Namanya Krasnoyarski Big Ben atau Big Ben-nya Krasnoyarsk. Ini dia guys Big Ben-nya. Big Ben ini itu salah satu landmarknya kota Krasnoyarsk tempat aku tinggal. Lonceng di situ akan berbunyi setiap 30 menit sekali, artinya 1 jam 2 kali. Jadi Big Ben ini guys, dia setiap beberapa menit sekali jamnya itu nanti berdentang gitu. Dan 23 hari dalam 1 tahun lonceng itu akan memainkan musikal instrumen pada hari libur tertentu. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk mengunjungi Big Ben-nya Rusia? World of Muslim, terima kasih sudah menyaksikan sharing aku hari ini. Dan untuk kalian mungkin yang mau ke Rusia, jangan lupa kalian simpan informasi ini agar kalian dapat menyaksikan juga pengalaman-pengalaman unik di Rusia seperti yang aku rasakan. Dan juga jangan melewati info-info penting yang perlu kalian lakukan sebelum kalian mengunjungi Rusia agar kalian tidak menyesal. Anyway teman-teman, terima kasih sudah selalu menyaksikan keseruan aku dan perjalanan aku dan suami selama kami di Rusia. Dan nantikan adventure selanjutnya bersama kami. See you teman-teman, baka-baka.